Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, dimana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk dengerin bincang ringan kita, dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Bisa dinikmati sambil minum kopi ya Puan. Benar. Sambil ngeteh-ngeteh cantik dan nyemil-nyemil makanan kesukaan ya Puan, ya Iya. kan? Dan kali ini nih kan berkaitan dengan bulan Rajab ya Puan ya. Bulan Rajab itu loh Puan, Iya. salah satu bulan yang mendapatkan keutamaan nih dalam Islam ya kan. Karena di tanggal 27 bulan Rajab ini nih kan ada peristiwa penting nih Puan ya. Peristiwa apa Peristiwa tuh? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Wey. ya kan. Karena kan kemarin itu waktu libur panjang itu juga salah satunya untuk memperingati Isra Mi'raj juga kan. Benar. Nah dan ini relate dengan tema podcast kita kali ini ya, risalah Isra Mi'raj ya kan. Risalah sendiri itu kan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah yang berupa pesan-pesan moral, prinsip hidup dan akidah buat kita nih manusia di dunia ini nih Wan, ya kan? Iya. Dan ini nih anak-anak Gen Z juga mesti ngerti nih ya Puan ya kan? Ya. Kalau Isra Mi'raj sendiri kan udah tau lah ya pastinya ya Mm-mm. kan. Nah Isra Mi'raj sendiri kan udah diajarin Isra Mi'raj. Ya. waktu di Tapi itu adalah dua kata yang berbeda makna, tapi berkaitan. Isra Mi'raj ya kan, perjalanan Nabi kan itu peristiwa penting ya, perjalanan kenabian Nabi kita Muhammad SAW ya kan. Ya enggak sih, kalau Iya. Isra itu kan perjalanan Nabi waktu menerima wahyu dan risalah ini ya kan. Itu perjalanan dari Masjidil Haram Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Palestina, Yerusalem ya kan itu. Terus kemudian yang Mi'rajnya naik ke Sidratul Iya. Muntaha ya kan, Betul. atau Ars gitu. Nah itu saat menerima wahyu itu ya Puan ya. Dan ini tuh peristiwa penting karena itu tuh terjadi pada satu malam aja ya kan, malam Isra Mi'raj ya kan. Benar. Itu adalah sebuah keajaiban. Keajaiban dan itu Gak ada orang yang bisa sih. Iya, menunjukkan kekuasaan Allah itu ya Puan ya. Karena kan kalau menurut cerita-cerita kan dari apa tuh namanya, dari Al-Quran kan ceritanya kan awalnya Nabi lagi di Hijr Ismail itu ya Puan ya. Lalu dibersihkan hatinya itu kan, terus dibawa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya kan waktu itu Puan ya kan. Iya. Itu pakai apa? Pakai buruk ya. buruk bukan pesawat itu. Dulu kan ada pesawat buruk ya. Dan sekarang dijadikan nama pesawat itu buruk. Dulu pernah tuh buruk. Iya. Tapi itu benar-benar buruk yang diciptakan oleh Allah. Benar. Dan itu tuh emang kan banyak tuh ya yang orang-orang yang pada nggak percaya. Waktu itu tuh waktu Nabi mendapatkan wahyu itu kan, apa namanya, kalau kita umroh kan ada tuh Hijr Ismail itu tuh. Nah itu kan dari situ tuh perjalanannya, dari mulai awalnya itu ya kan. Terus ketemu sama apa, banyak ininya juga, di tantangan dari jin ifrit gitu yang dikasih susu, antara susu sama homer itu apa tuh, homer alkohol Miras. miras terus akhirnya pokoknya godaannya banyak banget lah gitu ya kan waktu itu. Terus juga banyak berhentinya sih. Apa tuh peristiwa yang pokoknya itu kan peristiwa suci gitu ya. Iya. Zaman apa, Nabi setelah kehilangan
kehilangan Siti Hadijah ya Iya. ceritanya ya, sama kehilangan pamannya ya. Ya. Jadinya langsung diangkat sama Allah itu, maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus diangkat ke Ares itu, ke Sidratul Muntaha itu. Nah di situ kan nanti bakalan ketemu sama Allah gitu ya kan, yang mendapatkan wahyu untuk melakukan sholat itu ya kan Puan. Awalnya kan dikasihnya 50. Iya, awalnya 50. Wow. Kasihnya 50 kan perintahnya. Terus Nabi Muhammad datang ke Nabi Musa kayak, nih saya dapatnya perintah 50 waktu untuk sholat buat umatnya ya. Untuk umatnya. Terus Nabi Musa kayak berpikir kayaknya nggak bisa nih umatmu melaksanakan 50. Bolehlah nego gitu ya, nego sama Allah lah ya. Nego sama Allah kayak mengurangi itu perintahnya. Terus nego lah. Awalnya 5 jadi 45. Terus lagi datang masih berat lagi gitu ya. Kata Nabi Musa masih berat berat. lah pastinya buat umatmu Tolong ya. dinego lagi, terus kurang 5. Pokoknya kurang 5 sampai 5 waktu sholat. Itu pun Nabi Musa katanya bisa umatmu kayak gitu ya. Tapi kayak masih meragukan itu masih ya. Meragukan dengan umatnya yang masih bisa nggak sih 5 waktu tuh? Coba diminta nego lagi gitu. sama Allah. Terus Nabi Muhammad kayak merasa ya Allah malu gitu. Malu lah, udah dari kayaknya udah berkurang sampai 5 nih, masa tetap nggak bisa gitu. Terus akhirnya jadilah itu yang 5 waktu sekarang ini yang menjadi kewajiban kita ya. Diperintahkan oleh Nabi itu. Muhammad. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu akhirnya waktunya pas-pas juga ya. Maksudnya waktu-waktu yang 5 waktu untuk kewajiban kita itu ya kan. Itu inti dari Isra Mi'raj itu kan, mendapatkan itu. Jadi hikmah dari Isra Mi'raj itu kan banyak banget tuh, menunjukkan kebesaran Allah kan. Itu kan cuma semalam aja ya, kalau dipikir secara logika kan nggak mungkin ya kan. Iya, impossible untuk manusia biasa yang nggak beriman gitu ya. Pasti masa sih, pada saat itu juga pastinya banyak yang meragukan, bener nggak sih gitu ya. Tapi ternyata nggak, ternyata bener. Terus ada tuh kalau kita di mana di Arab itu juga ada dikasih tahu kayak ini loh, kayak tempat iniannya buruk itu ada kan. Maksudnya ini kayak gitu. Bukan pijakan, kayak talinya gitu, pokoknya inian lah gitu. Ini kayaknya tempat untuk iniannya buruk kayak gitu, kayak gitulah pokoknya ada gitu. Ternyata ada kayak tali gitu. Terus apalagi kalau pas di Masjidil Aqsa itu kan ada juga kan tempat di mana Nabi yang untuk pijakannya buruk itu kan ada yang itu yang batu melayang itu ya. Iya. Itu jelas-jelas nampak kekuasaannya Allah, bener-bener itu naik ke langit yang ketujuh itu ya kan. Di situ juga ditunjukin sebelum perjalanannya ke sana itu juga ditunjukin antara surga dan neraka itu Puan. Ada orang yang pokoknya tentang apa-apa yang sudah dilakukan tuh ada di sana, kayak balasannya itu loh, ada surga dan neraka itu ditunjukin gitu loh. Nabi itu ditunjukin itu, makanya itu sampai mendapat yang 5 rakaat itu untuk kita. Nah itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah itu kan dengan sholat itu tadi ya benar. Kan diwajibkan untuk kita kan, umatnya Nabi Muhammad SAW dikasih itu. media lah untuk kita. Dikasih biar kita ada komunikasi deket lah ya sama Allah gitu. Caranya gimana bisa melalui sholat. Orang kita aja kalau mau menghadap ke pejabat atau apa juga pasti ada kuncinya ya. Jadi nanti itu kunci dari saat kita untuk menghadap ke yang maha kuasa itu ya sholat itu.
kita bisa dikasih kesempatan untuk berdoa, untuk mengeluh, untuk apa ya namanya, untuk memohon ya kan, menangis ya di situ itu pastinya apa namanya, diberi keberkahan lah ya dengan sholat itu ya untuk supaya deket sama Allah gitu ya Pon ya. Iya. Iya. Nah ini juga yang mesti diketahui sama Gen Z nih. Kadang-kadang kan ada eh, apa masih kadang bolong-bolong ya kan. Mm-mm. Padahal sebenarnya sholat itu yang membutuhkan itu kita ya kan. Ya nggak sih? Iya, kita mau curhat, mau Mm-mm. apa, I- mau sedih, mau Mau senang, mau seneng. kasih apa, Heeh. berita apapun juga diterima sama Allah. Lewat sholat itu ya dikasih Mm-mm. media ya kan. Ya kan. Tapi kadang-kadang padahal dulunya kan 50 ya. Ini cuma dikasih 5 ya kan. Kadang-kadang masih aja ya Puan ya. Masih aja ada yang menyepelekan itu ya Puan ya. Maksudnya ya kan. Mudah-mudahan sih ya kita enggak ya Puan ya. Maksudnya para Gen Z, para Gen Mom semua sudah apa mengetahui bahwa itu tuh tempat kita untuk mengadu ya salah satunya ya dengan sholat itu ya kan, ya nggak sih? Iya. Mm-mm. Nah kalau kita ngomongin lagi soal apa namanya Isra Mi'raj itu intinya apa Puan ya? Ya, Ya, intinya sebagai perjalanan kayak perjuangan Nabi Muhammad untuk ini sih, untuk mendapatkan perintah sholat itu kan mm-mm. Menjadi ke bukti ya kepada umatnya ya. kepada Allah Kepada dong, Allah lah ya untuk maksudnya. umatnya. Nah iya maksudnya untuk umatnya itu biar bisa berkomunikasi ya kan. Pertama ya kita apa tuh diantaranya bukti kebesaran Allah yang tadi perjalanan kenabian itu ya kan. Yang kedua ya ditunjukkan tentang surga dan neraka dan bukti bahwa Islam itu agama yang menyempurnakan karena kan terakhir-terakhir itu ya kan. Iya. Nah itu apa risalah yang dibawanya tadi itu ya Puan ya sehingga umat manusia, umat Muhammad ini bisa lebih bahagia ya, bahagia lahir dan batin di dunia dan di akhirat gitu ya Puan ya. Ya kan. Kadang-kadang sebagai manusia ya memang tempatnya lupa ya, tempatnya salah ya kan. Iya, tempatnya bersalah. Tapi dikasih media dengan sholat itu tadi. Bisa tobat, bisa minta pertolongan, minta apa petunjuk juga. atau lagi sedih, berkeluh kesah lah gitu ya, bisa meluapkan apalah yang kita ingin luapkan dengan sang pencipta itu ya Puan ya. Makanya itu jadinya apa ya, kita sudah diberi media yang terbaik ya Puan ya untuk selalu dekat sama Allah. Iya. Dan sholat itu memang menjadi kunci dari segala ibadah gitu loh. Kalau nggak salah yang pertama dihisap tuh kan sholatnya dulu gitu. Kalau sholatnya Sekarang kan dilakuin bisa setiap hari kan. harus setiap hari kan. Maksudnya kalau apa ya, kalau apa namanya, kamu walaupun misalnya ya orang baik, orang ini, tapi dilihat pertama kali itu sholatnya dulu gitu. Dan kita tuh kalau ngelihat orang ya apa kita dilihat dari apa dari sholatnya itu juga bisa ngelihat karakter orang itu juga Puan ya kan karena dari rasa tanggung jawabnya itu ya kan dengan apa kesetiaan juga bisa. kesetiaan terus rasa apa ya respectnya itu dekatnya sama Allah gitu kan. Setiap waktu sholat itu kan punya makna masing-masing ya kan. Seperti waktu sholat subuh itu pagi. Itu kenapa kita disuruh pagi supaya bangun, membuka pintu rezeki ya kan. Sebelum melakukan sesuatu udah harus memohon kepada Allah, deket dulu sama Allah ya kan. Ya enggak sih? Terus setelah subuh kita kan ada tuh sholat zuhur ya kan, kita kan dari kerja dari ini ya kan,
Terus Biar kita ada ya waktu istirahat. waktu istirahat, sholat deket lagi sama Allah ya kan. Mm-mm. Ya kan, minta petunjuk lagi, terus berkeluh kesah lagi, jadi seger lagi, wudhu lagi ya kan. Iya. Ya kan, terus habis itu kerja lagi atau sibuk-sibuk lagi, wes terus sholat asar untuk menuju sore itu ya kan. Sore itu Iya. setelah asar itu kan akan ada pergantian waktu tuh, ya enggak sih? Mm-mm. Nah itu juga apa eh, apa tuh pergantian waktu alam semesta juga ini lagi melakukan sesuatu untuk dari siang menuju malam itu, senja itu ya kan. Kan Mm-mm. itu tuh setelah asar Iya. ya kan. Nah itu kadang-kadang kita kalau asar tuh kadang-kadang ada rasa kayak gimana gitu ya. Agak malas, Ngerasa udah nggak sih? agak ngantuk kadang Ada nggak juga. sih ya, kayak gimana gitu ya, kayak apa drek gitu loh ya, ke perpindahan waktunya itu ya. Terus menuju ke maghrib ya kan, maghrib menuju malam, kita disuruh lagi untuk sholat lagi ya kan, deket lagi sama Allah ya kan. Nah setelah maghrib, waktu-waktu yang sangat-sangat riskan dikit lagi, kita disuruh sholat isya Isya. lagi gitu ya kan. Sholat isya nanti setelah sholat isya subuh. Jadi kita tuh setiap waktu jadi Ada siklusnya. ada siklusnya, terus selalu berkesinambungan untuk berkomunikasi dengan Allah, ya nggak sih? Ya kan? Benar. Dan setiap sholat juga wudhu, jadi kita tuh bersih-bersih terus ya kan. Coba kalau kita melakukan itu kan pasti dapat ketenangan juga kan dari itu ya kan. Nah itu mungkin kan itu risalah Isra Mi'raj yang disampaikan untuk kita ya nggak sih, untuk kita manusia di dunia ini ya kan. Apa sih tugas manusia di dunia ini? Kan harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi terus ya Puan ya kan. Sebagai manusia harus beribadah sama Allah ya kan. Nah gitu ya, mudah-mudahan sih kita ini menjadi makhluk yang lebih baik lagi ya Puan ya. Dengan itu ya Puan ya. Itu kan. Nah gitu, mudah-mudahan gitu ya Puan ya. Mudah-mudahan ini risalah Isra Mi'raj ini bisa ada manfaatnya ya Puan ya. Dan kita jadi termasuk umat yang beriman, bertawakal, dan tetap terus istiqomah ya Puan untuk beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak sih? Iya. Oke, mungkin itu dulu ya Puan episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Puan. Jangan lupa like, subscribe, share dan komennya biar kita lebih semangat lagi untuk berbagi kebaikan. Gitu dulu ya teman-teman semua. Salam sehat dan selalu semangat.